3111035 dari kelas PJKRB 2018. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang mata kuliah dasar-dasar ilmu kepelatihan, yaitu pada bab 2, yaitu yang berjudul tentang profil kepelatihan. Nah, di bab 2 ini tentang profil kepelatihan, saya akan menjelaskan ada 7 topik materi yang akan saya paparkan nanti, yaitu yang pertama tugas pelatih, bagian kedua yaitu peran pelatih, yang ketiga yaitu pelatih yang disegani, dan yang keempat nantinya yaitu gaya kepemimpinan pelatih, dan yang kelima yaitu interaksi pelatih, dan yang keenam komunikasi pelatihan, dan yang terakhir nanti ada yang ketujuh yaitu ialah etika pelatihan. Nah, saya akan mulai menjelaskan yang pertama yaitu tentang tugas pelatih. Pada materi tugas pelatih ini, pelatih mempunyai tugas dalam melatih ataupun mendidik seorang atlet. Nah, ada pun beberapa tugas ataupun pekerjaan yang dimiliki seorang pelatih, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pemimpin. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pembimbing. Dan yang terakhir ialah pengontrol program latihan. Nah, tugas pelatih ini memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama dari perencanaan. Seorang pelatih harus mampu merencanakan proses ataupun saat latihan. Dia harus mampu memberikan suatu rancangan ataupun perencanaan dalam program melatih. Yang kedua yaitu pemimpin. Seorang pelatih harus mampu menjadi seorang pemimpin bagi atletnya. Dan yang ketiga itu sebagai teman. Tugas pelatih yang dimaksud teman ini ialah sebagai tempat atlet tersebut, sebagai tempat sahabat ataupun teman dari si atlet. Dan yang keempat yaitu pembimbing. Nah, seorang pelatih harus mampu yang namanya membimbing, memberikan suatu bimbingan kepada atletnya. Dan yang terakhir yaitu mengontrol program latihan. Nah, yang dimaksud mengontrol program latihan ini yaitu seorang pelatih harus mampu mengkontrol ataupun menghandle bagaimana proses program latihan dari seorang atlet tersebut. Oke, baik. Yang kedua yaitu peran pelatih. Nah, peran pelatih di sini ada 4, yaitu yang pertama, menciptakan komunikasi yang sebaik-baiknya antara pelatih dengan atlet. Yang kedua yaitu memahami watak atau sifat-sifat kebutuhan dan minat seorang atlet. Yang ketiga, pelatih harus mampu menjadi motivator bagi seorang atlet. Dan yang terakhir atau keempat yaitu membantu atlet dalam memecahkan problem-problem yang dihadapi. Nah, yang dimaksud dari yang pertama yaitu menciptakan komunikasi yang sebaik-baiknya antara pelatih dan atlet. Nah, maksudnya ialah seorang pelatih harus mampu menciptakan komunikasi yang baik antara pelatih dengan juga atlet. Nah, maksud yang kedua yang tadi, memahami watak, sifat-sifat kebutuhan dan minat. Nah, seorang pelatih harus mampu mengetahui dan memahami bagaimana karakter, sifat-sifat dan kebutuhan atau minat dari atletnya tersebut. Dan yang ketiga, pelatih harus mampu menjadi motivator. Nah, maksudnya ini ialah bahwasanya seorang pelatih harus mampu memberikan motivasi kepada atletnya, sehingga atletnya akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang tidak semampunya atau menjadi termotivasi. Nah, yang keempat, yang terakhir itu membantu atlet dalam memecahkan problem-problem yang dihadapi. Yang dimaksud di sini ialah seorang pelatih harus mampu memberikan solusi, memecahkan solusi ketika seorang atletnya memiliki suatu masalah yang dihadapi ataupun beberapa problem yang dihadapi oleh atlet tersebut, sehingga pelatih dapat memberikan solusi bagaimana mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga ialah pelatih yang disegani. Agar menjadi seorang pelatih yang dihargai oleh orang lain atau pelatih yang disegani, maka seorang pelatih harus memiliki 3 aspek yang penting. Seorang pelatih harus memiliki 3 aspek supaya disebut
pelatih yang disegani. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua yaitu pengalaman, dan yang ketiga yaitu karakter. Maksud yang pertama pengetahuan atau knowledge, yaitu seorang pelatih harus memiliki pengetahuan atau ilmu sehingga dia bisa disebut sebagai pelatih yang disegani. Nah, yang kedua yaitu pengalaman. Seorang pelatih harus memiliki banyak pengalaman sehingga dia bisa disegani oleh orang lain. Dan yang ketiga itu karakter. Nah, karakter yang dimaksud di sini adalah seorang pelatih harus memiliki sifat ataupun perilaku yang baik yang patut dicontoh oleh atlet-atletnya, sehingga seorang atlet tersebut bisa dikatakan atau disebut sebagai pelatih yang disegani. Oke, yang topik keempat yaitu gaya kepemimpinan pelatih. Nah, gaya kepemimpinan pelatih ini terbagi menjadi dua. Di sini saya akan membahas dua bagian, yaitu gaya kepemimpinan pelatih yang otoriter dan juga demokratis. Nah, otoriter yang dimaksud di sini ialah bertindak sangat direktif, selalu memberikan pengarahan kepada atletnya, dan tidak memberikan kesempatan timbulnya partisipasi, selalu memberikan arahan atau pengarahan kepada atletnya. Inilah yang disebut dengan otoriter. Nah, sedangkan pelatih yang disebut dengan demokratis ialah seorang pelatih yang mendorong kelompok diskusi dan pembuat keputusan. Mereka mencoba bersikap objektif dalam memberikan pujian, kritik, dan motivasi. Nah, maksudnya ialah seorang pelatih yang demokratis ini memiliki kritik dan memberikan pujian dan juga motivasi kepada atletnya. Nah, ini yang disebut dengan gaya kepemimpinan pelatih. Topik yang kelima ialah interaksi pelatihan. Nah, pemahaman terhadap interaksi antara pelatih dan atlet dapat digunakan sebagai pendukung dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat mencapai tujuan bahkan dapat berprestasi secara maksimal. Nah, maksudnya di sini adalah dengan adanya interaksi antara pelatih dan juga atlet, maka terjalin yang namanya pencapaian, di mana pencapaian untuk mendapatkan atau untuk berprestasi secara maksimal, sehingga interaksi ini dapat digunakan sebagai pendukung dalam pencapaian prestasi yang maksimal oleh si atlet tersebut. Oke, topik yang keenam ialah komunikasi pelatihan. Nah, biasanya komunikasi pelatihan yang dimiliki seorang pelatih yaitu komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal itu ialah komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk memberi sentuhan moral kepada orang yang sedang berinteraksi. Nah, maksudnya di sini ialah seorang pelatih harus memiliki komunikasi interpersonal kepada atletnya. Mereka harus memiliki komunikasi antara yang satu dengan yang lain dan memberikan sentuhan moral, berinteraksi dengan baik antara pelatih dan juga si atlet. Ini yang disebut dengan komunikasi interpersonal dalam komunikasi pelatihan. Oke, topik yang terakhir yaitu etika pelatihan. Nah, etika pelatihan ini ada 5 yang harus dimiliki seorang atlet. Yaitu yang pertama, tanggung jawab. Nah, seorang atlet harus memiliki sifat ataupun rasa tanggung jawab dalam dirinya. Yang kedua yaitu pelatihan rasa hormat. Nah, dalam etika pelatihan, pelatih harus memiliki pelatihan rasa hormat. Yang ketiga yaitu kejujuran. Seorang pelatih harus memiliki rasa ataupun sifat kejujuran supaya dikatakan etika pelatihan. Yang keempat yaitu keadilan. Seorang pelatih juga harus memiliki rasa keadilan di dalam dirinya
dalam saat melakukan latihan ataupun melatih kepada atletnya. Dan yang terakhir yaitu kasih sayang. Etika pelatihan ini bisa dikatakan jika seorang pelatih memiliki rasa kasih sayang di dalam dirinya. Oke, baik, demikianlah penjelasan atau pemaparan saya tentang profil pelatihan pada bab 2 ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam olahraga sportif.